Assalamualaikum, selamat datang di channel The Scientist. Di video kali ini saya akan mereview satu buah parfum yang sempat hype, ya beberapa tahun yang lalu sempat hype. Hype-nya luar biasa sebetulnya, dan juga bisa dibilang ini kategori parfum yang murah. Parfum murah keluaran dari Calvin Klein. Parfum itu adalah Seeker All. Ya, Seeker All. Parfum ini keluar di tahun 2017, peraciknya Alberto Morillas, dan parfum ini sempat hype beberapa tahun yang lalu karena menurut saya pribadi parfum ini parfum designer yang bisa dibilang niche quality, ya niche quality. Ya kita langsung aja bahas ke reviewnya, mulai dari box, ya botol dan scentnya kayak gimana. Nah boxnya sendiri sih sederhana banget, cuman saya suka karena tekstur yang dihasilkan dari box ini halus gitu ya, tipikal Sike di mana ada gambar botolnya gitu warna putih. Ya di depan, oh ya ini 200 ml ya, ini 200 ml konsentranya Eau de Toilette Calvin Klein ya. Di belakangnya ada ingredient, di bawahnya ada base coat ya. Lalu ini made in France ya, parfum ini made in France. Biasa aja boxnya, cuman saya suka karena boxnya ini bahan karton ini lembut gitu teman-teman, halus, jadi saya suka. Oke, ini ada yang jatuh. Oke, ini penampakan botolnya teman-teman. Botolnya putih susu, lalu ada tutupnya seperti ini. Tapi kalau mau nutup pakai ini harus diputar, dilepas dulu. Jadi diganti dengan tutupnya seperti ini, ya. Oke, untuk botolnya walaupun ini 200 ml tapi masih enak sih buat dipegang, ya masih enak buat dipegang, nggak terlalu besar gitu. Dan kalau mau beli parfum ini sebaiknya yang 200 ml aja, jangan yang 100 ml karena harganya tanggung aja gitu ya. Kalau lebih ekonomis beli langsung yang 200 ml, warnanya putih susu. Kalau teman-teman mau ngelihat jusnya bisa di center aja sisa berapa jusnya karena ini DOP gitu warna putihnya gitu ya. Oke, kita langsung aja tes semprot kayak gimana sprayernya. Oke, dia nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh semprotannya, sprayernya, cuman cukup mengeluarkan banyak jus teman-teman. Oke, saya langsung tes di kulit aja karena wanginya memang enak banget teman-teman ya. Oke, enak banget, seger banget. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu kalau Calvin Klein ini memang wanginya banyak yang enak ya, banyak yang enak. Dan Seeker All ini juga menurut saya adalah varian, bisa dibilang varian tersuksesnya, salah satu dari karya terbaik yang dikeluarkan oleh Calvin Klein teman-teman. Oke, di opening teman-teman bisa dapat wangi bergamotnya bright ya, 50% aja karena 50% yang lagi dicampur dengan wangi mandarin orange yang membuat wanginya itu menjadi sedikit creamy, sedikit ada sentuhan creamy di openingnya. Cuman yang dominan memang citrus bergamotnya. Jadi di opening teman-teman bisa dapat wangi fresh citrus, cuman citrusnya nggak norak, citrusnya nggak kayak parfum murahan teman-teman. Ya citrusnya ini enak, nggak bikin enak, walaupun ada sedikit sentuhan creamy dari mandarin orange-nya ya. Dan bergamotnya itu nggak bikin enak, nggak bikin mual gitu citrusnya. Ya, openingnya enak, nyegerin banget, apalagi dipakai buat panas-panasan, ini keren banget. Nah, 15 menit kemudian masuk ke fase middle, 10-15 menit kemudian akan masuk ke fase middle notes, dimana di middle notes ini akan muncul wangi bunga-bungaan, ya white floral, seperti ada melati, ada kalau nggak salah ada bunga lili, ya, lalu ada orange blossom, ya ada wangi orange blossomnya, ada wangi rhubarb. Ya, ada wangi rhubarb. Saya nggak tahu wangi rhubarb itu kayak seperti apa, cuman di fase middle note ini yang bisa saya sniff gitu, wangi white floral, ada wangi melati, dan ada sedikit sentuhan greennya. Jadi wangi bunga, white floral ya. White floralnya tapi nggak feminin ya. Dia masih tergolong bisa dipakai cowok. Walaupun parfum ini unisex ya. Ada tulisan unisex-nya ya. Nggak ada tulisan unisex-nya sih, cuman menurut saya pribadi ini parfum
unisex. Unisex karena walaupun dia wangi floral di middle notes-nya, cuman wangi floralnya itu nggak feminin, nggak ini masih bisa dipakai buat cowok. Nah, wangi floralnya ini dia tetap fresh, nggak kayak wangi melati yang di kuburan itu, enggak ya. Jadi wangi melatinya itu white floral itu masih fresh, seger, dicampur dengan mungkin ini wangi rubab karena ada sedikit wangi greennya. Enak banget. Jadi wangi yang dihasilkan dari fase opening sampai ke middle notes itu bener-bener clean, fresh ya, bener-bener gimana ya, office scent banget lah. Summer, office scent, mungkin dua kata itu yang dapat mewakili parfum ini. Summer scent, office scent, clean, fresh, profesional. Mungkin itu wangi yang bisa saya deskripsikan untuk parfum ini ya. Masuk ke fase base note, dia akan berubah lagi menjadi wangi yang sedikit bisa dibilang agak pedas. Ya saya bilang agak pedas sedikit, dan masih ada nuansa wangi sedikit spicy dari vetiver sama ambernya. Cuman amber sama vetivernya di sini itu vetiver yang clean, tetap yang clean. Lalu ada embernya sedikit, jadi agak nuansanya agak sedikit dikasih sentuhan pedes, macho lah, dikasih sentuhan maskulin sedikit dari embernya. Vetivernya enggak vetiver yang wanginya kayak wangi gimana ya, balsamik gitu, enggak, tapi vetivernya wangi vetiver yang clean. Jadi tetap dari fase awal sampai fase akhir itu wanginya tetap clean and fresh. Itu yang bisa saya jelasin dari wangi parfum ini. Dan menurut saya parfum ini parfum yang bisa dibilang cheapy tapi cukup kompleks perubahan dari fase opening, middle sampai base-nya itu benar-benar kerasa banget perubahannya ya, dan nggak ngebosenin menurut saya. Wanginya bisa dipakai setiap hari, gampang banget buat dipakai apalagi di iklim kita di Indonesia. Saya mau bahas apa lagi ya? Oh iya, mungkin SPL yang sekarang. SPL. Nah, sesuai judul, saya berikan judul parfum ini adalah parfum yang nyaris sempurna. Ya, karena dari segi scent-nya itu udah enak banget. Bisa dibilang nggak kayak parfum murah. Bahkan menurut saya ini adalah niche quality. Kalau teman-teman mau nanya ini parfum wanginya mirip apa, dia setipe, searah dengan kayak John Varvatos Artisan Pure. Ya, John Varvatos Artisan Pure. Dia satu vibe dengan parfum Cicole ini, teman-teman. Nah, langsung kita masuk ke SPL. Parfum ini di kulit saya bisa sampai 5-6 jam. 5-6 jam untuk longevity, dan menurut saya untuk parfum fresh ini sudah keren banget. Projection-nya juga di atas moderate, tapi nggak loud banget. Bisa dibilang cukup bagus untuk projection-nya. Silhouette-nya juga cukup bagus, 1-2 jam awal. Ya, ini parfum untuk SPL menurut saya juga untuk parfum siang ini sudah bagus banget untuk SPL ya. 5-6 jam untuk longevity ya, apalagi kalau pakai panas-panasan wanginya semakin keluar lagi, dan wah gila, apalagi ini 200 ml teman-teman, bisa spray terus wangi sepanjang hari teman-teman. Itu tuh SPL-nya. Untuk harga parfum ini 200 ml-nya sekitaran 400 ribuan, dan menurut saya worth it banget. Kenapa? Karena ini 200 ml dan bakalan lama teman-teman habisin parfum ini ya, karena untuk wangi yang kayak gini, performa, kualitas jus, teman-teman kayaknya susah nyari saingan dari parfum ini ya, terutama buat parfum siang ya, summer scent itu susah banget. Jadi makanya parfum ini beberapa tahun yang lalu sempat hype banget, dan kalau nggak salah di tahun 2018-2019 agak susah nyari parfum ini, agak susah sempet. Cuman sekarang sudah mulai banyak lagi karena parfum-parfum baru sudah mulai banyak keluar gitu ya. Itu untuk parfumnya. Lalu untuk occasion, kapan waktu yang tepat untuk pakai parfum ini? Kalau saya pribadi ini cocok buat pakai ngantor. Pakai panas-panasan, kondangan siang hari masih masuk karena nuansa yang diberikan adalah clean, fresh, kalem,
ya, nggak ofensif ya, nggak ofensif tapi tetap orang tuh mudah ngedetect wangi kita dengan parfum ini gitu ya. Kalau ditanya kurangnya apa, bisa dibilang hampir nggak ada teman-teman, nggak ada kekurangannya parfum kayak gini itu, nggak ada kekurangan sama sekali. Menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi ini makanya parfum nyaris sempurna ya, nyaris sempurna. Mungkin kalau saya kasih nilai 1 sampai 10 mungkin ini 9/10 teman-teman. Ini 9/10 karena wanginya enak. Dibilang mewah wanginya, yes, ini parfum mewah wanginya, nggak pasaran tentunya, nggak kayak wangi desainer yang fresh citrus pada umumnya, enggak. Dan wanginya yang terpenting adalah nggak ngebosenin karena tiap fase itu dia terus berubah ya. Ada sentuhan greennya, ada sentuhan citrusnya, ada sentuhan floralnya, ada sentuhan fresh spicy-nya ya di base note-nya. Itu menurut saya keren banget ya. Alberto Morillas memang kalau bikin parfum pasti nggak main-main ya. Itu review singkat saya tentang Sikeol. Link pembelian akan saya tulis di kolom deskripsi. Saya sering banyak salah ngomong. Sekian video saya, ditunggu video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.